menurut kebutuhan untuk melaju kepada terwujudnya hajat-hajat leluhur Nusantara, untuk menggapai keilhaman, untuk tirakatan, dan untuk mengkodifikasikan karya-karyanya. Sebagai contoh, saya itu mengilhamkan tabe-tabe, menerima ilham yang saya maksud tabe-tabe Uluk Salam Mulia itu mesti dirakit menjadi lagu. Wah, ini peragatnya itu ratusan juta. Nah, saya akan mengatakan bahwasanya ketika ada orang andil dan lalu minta kembali, ini yang tidak masuk akal. Tabe-tabe Uluk Salam Mulia atur bagya wis uga Nusantara. Hong wilah ing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tabe-tabe Uluk Salam Mulia. Saya akan mengulas sedikit ya, bahwa hajat-hajat leluhur Nusantara itu kemungkinan besar baru saya yang menyampaikan. Dan jangan dianggap ini hal yang enteng. Jangan dianggap ini hal yang enteng. Sepemahaman saya, leluhur Nusantara itu tidak pernah mewujudkan kitab, namun merantai berita dari langit yang diterapkan di bumi. Sebagai contoh adalah Pancasila. Dan saya akan mengatakan bahwasanya karena ketidakgampangan ini, yang jelas butuh material, butuh spiritual, dan butuh moral yang kuat. Nah, saya mengulas sedikit yang bahwasanya orang kita banyak yang petantang petuntung. Kata-katanya koyo-yoyo, kata-katanya itu koyo-yoyo untuk kepentingan mewujudkan leluhurnya Nusantara, hajat leluhur Nusantara yang saya maksud. Namun pada kasus nyatanya yang sedang dan sering saya alami, bahwasanya andilnya beberapa orang yang berupa materi, terutama andil tapa berata nggak kuat lah, andil lelono, lalat dan sepi tidak mungkin kuat, apalagi andil ngesti secara khusus yang berjam-jam itu saya yakin tidak kuat. Dan lalu andil materi yang nilainya nominalnya itu ya menurut sekacamata umum itu fantastis apa ya. Namun menurut kebutuhan leluhur Nusantara, menurut kebutuhan untuk melaju kepada terwujudnya hajat-hajat leluhur Nusantara, untuk menggapai keilhaman, untuk tirakatan, dan untuk mengkodifikasikan karya-karyanya. Sebagai contoh, saya itu mengilhamkan tabe-tabe, menerima ilham yang saya maksud tabe-tabe Uluk Salam Mulia itu mesti dirakit menjadi lagu. Wah, ini peragatnya itu ratusan juta. Lah, saya akan mengatakan bahwasanya ketika ada orang andil dan lalu minta kembali, ini yang tidak masuk akal. Dan lalu saya pasti mengembalikan, yang karena saya itu wika-wiku sabdo pendito ratu, pantang bagi saya itu menghisap keringat orang, begitu loh. Nah, yang saya maksud, jika berani, jika mau berkata bahwa melaksanakan hajat leluhur Nusantara itu berarti sudah siap lahir batin, ya, siap segala resiko. Karena apa? Laju perkembangan kejawen ini yang telah terbekukan oleh agama. Ya, sekali lagi, laju perkembangan kejawen atau paham leluhur Jawa atau kawruh adiluhung Nusantara ini, khususnya dari Jawa ini, telah terbekukan oleh ajaran-ajaran agama apapun yang ada di Nusantara. Sekali lagi, agama-agama apapun yang bersifat keimanan pendatang, yang saya maksud ajaran iman pendatang, ini telah membekukan ajaran-ajaran keluhuran Nusantara. Nah, ini merupakan kasunyatan yang sekarang bukan rahasia lagi ya, bahwasanya ajaran kejawen, ajaran tata krama, budi pekerti, trasusila sudah nyaris tidak ada, apalagi olah rasa. Olah rasa, rasa rumangsa, pangrasa, ngukur rasaning liyan kaya dene ngukur rasaning diri pribadi ini nyaris tidak ada. Nah, ini saya mengulas sedikit karena beberapa orang tidak sekali dua kali saya ketika ada andil diminta kembali, ketika ada andil diminta kembali. Lah, ini saya sendiri itu merasa bosan hal-hal yang demikian. Jadi saya menyampaikan
Intinya ya, saya tidak mungkin akan menipu karena kata-kata tabe uluk salam mulia ini sangat pingit ya. Dengan tidak ada niat jahat sedikit pun kami hidup di muka bumi ini ya. Dengan tidak ada niat jahat sedikit pun kami berhubungan atau hablul minanas kalau kata Pak Kiai dengan sesama manusia. Nah, saya akan menguraikan karena kasus nyatanya sekarang kita semua, ajaran leluhur kita telah terbekukan oleh ajaran-ajaran agama. Jadi saya akan mensoroti sedikit mengenai adanya perseteruan ya, adanya perseteruan nasab Ba'alawi dan Kiai Imaduddin secara personal ya, walaupun nanti ada timbul Laskar Mataram, walaupun nanti ada timbul lagi PWI dan sebagainya, saya tidak melihat itu. Namun saya melihat kasus nyatanya bahwa nasab Ba'alawi ini berseteru dengan Kiai Imaduddin dan kroni-kroninya lah kalau kata Pak Harto ya, ada organisasi A, organisasi B dan sebagainya lah. Saya akan mengkomentari, tidaklah itu nasab Ba'alawi ya, tidaklah itu keturunan Yaman katanya, lalu tidaklah itu Kiai Imaduddin. Saya hanya menyampaikan bahwasanya ini leluhur kita tidak bisa dibuat remeh. Artinya kita mesti mengingat kalau di tanah Jawa ini ada kata-kata ing besok tembe bakale ono kudi tarung karo kara. Sekali lagi, ing besok tembe bakale ono kudi tarung karo kara. Artinya ini telah terbukti bahwasanya nasab Ba'alawi juga orang agama. Agamanya apa? Islam pasti. Dan lalu Kiai Imaduddin juga satu agama ya, orang yang beragama. Agamanya apa Kiai Imaduddin? Juga Islam lah. Di dalam kubu Islam sendiri terjadi tarung dengan Islam atau berseteru dengan Islam, hanya berdebat nasab lah. Ini diantara bukti ya yang sudah nyata-nyata bahwa leluhur kita telah mengatakan ing besok tembe bakal ono kudi tarung karo kara. Lah ini sekarang telah terbukti lah. Lalu saya akan mengatakan, sepandai-pandainya, sewaskita-waskitanya leluhur mancanegara ini, kalau kita menghayati lebih paham dan lebih pandai dan lebih waskita leluhur Nusantara. Sekali lagi, lebih pandai dan lebih waskita, karena kalau leluhur kita itu nggak mengenal kata pandai saja, itu nggak ada. Artinya kalau orang yang mengetahui, ngerti sadurunge ana winarah, ini disebut orang yang waskita. Waskita itu kedudukannya di atas pandai, karena ini adalah stempel dari alam, dari Tuhan Yang Maha Esa untuk orang yang memahami arti hidup dan mengetahui langkah-langkah ke depan. Kalau kata Pak Dewa Puja adalah nilai spiritual milenium yang telah mengetahui 1000 tahun yang akan datang. Jadi intinya saya mengatakan di sini, yang namanya perseteruan nasab Ba'alawi dan Kiai Imaduddin, tidaklah ini merupakan ciri-ciri kegagalan agama ya. Sekali lagi, tidakkah ya, mungkinkah ini diantara ciri-ciri kegagalan agama? Dan lalu setelah agama itu gagal dalam mengatur bumi ini, artinya toto titi tentrem raharjaning bumi yang konon ya bleguduk monyor-monyor akan diatur oleh tatanan dari mancanegara yang nama agama ini akan mengatur Nusantara ya, taruhlah akan lebih baik, lebih beriman, lalu mungkin gamelan-gamelan tidak pantas dibunyikan di Nusantara. Nah ini diantara bukti bahwasanya kegagalan agama ya. Mungkin saya nggak mengatakan diantara ciri dan bukti bahwasanya Nusantara tidak boleh diatur oleh agama. Sekali lagi, Nusantara tidak mungkin akan bisa diatur agama, sebab fungsi agama ini adalah untuk mengatur keimanan umat, bukan fungsi agama untuk mengatur negara. Nah, saya akan menyampaikan di sini bahwasanya alangkah baiknya tidaklah itu Kiai Imaduddin, tidaklah itu nasab-nasab Ba'alawi dan sebagainya, Robito Alawiyah apa dan sebagainya, itu lebih baik ngangsu kawruh Jawa ya, ngangsu kawruh Jawa, tepo saliro ya, rasa pangrasa, ngukur rasaning liyan kaya rasaning diri pribadi, sehingga sikapnya tidaklah itu nasab Ba'alawi, tidaklah itu Kiai Imaduddin, seyogianya
introspeksi kepada dirinya dan ngangsu kawruh Jawa, ya ngangsu kawruh leluhur kita yang asli. Dan kalau perlu ya di dalam pondok ini, diselenggarakan sebuah kurikulum terkhusus atau pelajaran terkhusus kawruh Jawa, sehingga di situ ada perimbangan. Jangan engkau semua ini telah munafik kepada leluhur Nusantara, ya pasti akan kewalat. Kedua-duanya ini pasti akan kewalat, ya. Saya hanya menyampaikan bahwasanya kita mesti mengingat leluhur kita niscaya lebih waskito, atau boleh ngomong lebih kasarnya ya, itu lebih pandai daripada keluhuran Mancapraja. Intinya saya menyampaikan ini di antara kegagalan agama dalam mengatur toto titika tetermane Nusantara khususnya, dan mungkin bahkan malah dunia. Dan inilah mungkin penghujung akan munculnya sang pemimpin yang adil, atau lebih telaknya adalah Ratu Adil, yang niscaya nanti akan membawa hukum baru. Saya rasa demikian, terima kasih. Sirap